tipsnya sedikit. Oke, saya nggak ini juga ya, maksudnya bukan yang ahli banget juga, tapi sudah terjun bisa langsung ya. terjun langsung, jadi bisa banyak mendengar juga, banyak melihat juga teman-teman seperti apa praktek di lapangan. Jadi untuk branding itu yang pertama selain jelas kalau kuliner jelas dirasa ya, di kualitas produknya itu sendiri. Ada ciri khasnya. Kan ciri khasnya apa? Kita harus punya nilai keunikan apa dari produk kita. Itu satu. Kemudian untuk merek dagangnya, nah ini juga kalau bisa dibuatnya sesimpel mungkin, jadi nggak perlu yang kepanjangan gitu namanya, misalnya mereknya ya kan, yang sampai susah diucapkan sama pelanggan ya kan. Beda aja misalnya kita kasih contoh aja lah ya, misalnya roti O ya kan, atau roti boy kan masih enak. Coba kalau namanya agak panjang, roti boy selalu dicayang apa gitu misalnya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Simpul LDR Podcast. Lihat, dengar, dan rasakan. Nah, pagi ini kita sudah berada di area Car Free Day Kabupaten Pasir Tanah Grogot. Tentunya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi ini penutupan ya, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, saya host Hamdi Widadi, pagi ini sudah ditemani oleh narasumber kece kita, seorang penggiat UMKM dengan segudang kesibukannya, yaitu Mbak Mayasari. Selamat pagi Mbak Eka. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Buen ya, kita harus baik dan sehat terus pokoknya. Biar harus lancar kegiatan Mas Hamdi. Sudah icip-icip di Car Free Day? Oh sudah dong, hampir tiap minggu saya icip dan bawa pulang langsung. Nah tentunya di belakang kita ini adalah kegiatan yang tiap minggunya adalah Car Free Day ya, yang ada di Kabupaten Pasir. Nanti kita tanya-tanya tentang kegiatan Car Free Day dan UMKM nanti langsung dengan Mbak Eka. Nah gimana kesibukannya Mbak Eka? Pagi ini lumayan ya, agak sibuk dan selalu berusaha menyibukkan diri biar waras ya. Saya kalau nggak ada kegiatan Hamdi malah nggak waras saya, jadi harus ada kegiatan ya. Jadi kalau di rumah aja. Iya di rumah aduh ya. Jadi kalau ada kesibukan ya lumayan lah terobati ya kan kegiatan, karena kan tahu sendiri kita di Grogot even jarang ya Bo, ya kan banget. Jarang banget. Nah jadi ya kita bikin aja kegiatan sendiri, seru-seruan kadang sama komunitas ya kan, gabungan, nah kadang sama teman-teman UKM ya di mana aja lah, pokoknya yang penting seru, Grogot hidup pokoknya gitu. Bisa dijelaskan nih kegiatan apa sih Car Free Day yang di belakang kita ini? Nah ini seru banget, rame banget ya, alhamdulillah masih. Ya rame banget, nah udah mulai banyak yang tahu karena konsisten itu tadi. Ternyata kalau kita konsisten bikin kegiatan ya kan, lama-lama warga juga udah tahu, jadi tanpa perlu woro-woro yang terlalu berlebihan tetap aja mereka datang. Dan pastinya branding sih penting juga Mas Hamdi, ya, betul. Dan kegiatan di belakang kita ini Car Free Day ini sudah berjalan 6 minggu. Jadi sudah 6 kali. Iya betul, sudah ke 6 kali. Dan kegiatan ini yang CFD sekarang ya Mas Hamdi ya, yang kegiatan CFD sekarang ini sudah di-handle sama Dinas Pariwisata. Seperti itu. Dan ini ada 3 komunitas di sini. Ada 3 komunitas. Ada 3 komunitas. Iya, ada 3 komunitas UKM. Jadi ada teman-teman CP, Cooking Club Pasir, ada teman-teman Pasir Beraya, kemudian ada Teras UMKM. Betul. Jadi makin semarak, makin ramai. Nah sebelumnya kan Car Free Day itu di hutan kota nih teman-teman yang tahu. Sekarang pindah karena gabung komunitas yang sudah di-handle tadi ya sama oleh dinas. Betul. Nah kalau Mbak Eka bisa cerita sedikit awal mulanya. Kenapa nih sibuk ngurusin UMKM, sibuk ngurusin kegiatan-kegiatan komunitas. Ngurusin orang. Ya ngurusin orang lah ya, orang banyak. Ngurusin orang kayak gak ada urusan sendiri aja. Ya jadi semua itu awal mulanya mungkin judulnya gini, jadinya gini ya
hikmah COVID kali jadinya COVID. ya, betul. Hikmah COVID atau hikmah pandemik kali. Karena semuanya berawal dari situ, Hamdi. Semua berawal dari situ, kemudian dengan segala macam kesulitan, keterbatasan kita pada saat itu ya 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun 2 kan tahun ya dari sudah 2 tahun. 2020. Jadi sepertinya kita harus keluar dari comfort zone kita. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dengan diskusi sama suami juga pastinya ya, sudah dapat izin apa segala macam untuk mengabdikan diri saya lah ya, berusaha bermanfaat lah untuk teman-temannya walaupun tidak semulus itu ternyata jalannya. Saya pikir sih jalannya juga lurus-lurus aja, ternyata nggak gitu juga, tetap aja ada belok-beloknya dikit gitu. Tapi seru sih ya, walaupun sempat juga sih kena mental waktu di tahun pertama. Jadi saya sempat loh nangis terseguk-seguk di pojokan karena saya shock. Saya pikir yang kayak begitu-begitu hanya ada di entertain kita ya kan biasa. Oh ternyata di per UKM-an juga ada juga yang julid-julid begitu, Hamdi. Pasti. Jadi tapi akhirnya karena dikuatkan sama keluarga, teman-teman juga, dan terkhusus yang teman-teman yang loyal pastinya ya sama kita yang mau maju sama-sama. Nah akhirnya alhamdulillah saya bisa melewati proses itu 1 tahun pertama, dan kemudian di tahun selanjutnya justru saya jadi orang yang bodoh amat ya kan, tutup telinga, saya tutup mata dan saya jalan aja tersesuai dengan visi misi kita gitu sih Hamdi. Tapi ya luar biasa Masya Allah lah, dari 2020 sampai tahun ini alhamdulillah pengalaman yang luar biasa buat saya. Yang memang sebelumnya nggak pernah tahu tentang UMKM ini sih gitu. Kenapa sih mau terjun ke kegiatan UMKM atau Baika kan juga ini nih salah satu ketua nih komunitas ya, ada yang ada di UMKM di Kabupaten Pasir ya? Iya betul. Apa nih namanya, mungkin boleh diperkenalkan kisahnya, sejarah singkatnya. Iya, sama teman-teman. jadi kalau komunitas saya namanya itu Teras UMKM. Teras ya, UMKM. Betul, Teras UMKM, dan di dalamnya itu ada 7 sektor ya, 7 kategori. Nah jadi tidak hanya kuliner, cuman mungkin memang karena kuliner ini jadi mayoritas di grup, jadi yang lainnya agak tenggelam. Karena yang aktif bikin kegiatan atau turun ke jalanan itu yang kuliner gitu. Nah cuman yang lainnya tetap ada Mas Hamdi, tetap di belakang layar tetap berkarya. Apa aja itu? Aktif. 7 sektor itu. Jadi itu ada agrobisnisnya ada ya kan, terus tuh salon, kecantikan, fashion, kria atau kerajinan. Nah itu termasuk di kategori UMKM kita, dan ada kurang lebih sekitar 80 anggota sekarang, kalau dulu sampai 100-an, dan itu belum termasuk sama yang di desa-desa. Jadi ada juga yang semacam kayak kita rutin memberikan pelatihan pemberdayaan, tapi dia nggak dimasukkan di dalam grup WA. Ada beberapa ada beberapa kelompok yang tidak masuk ke grup WA, tapi kita tetap rutin memberikan pemberdayaan atau pelatihan itu tadi. Nah Teras UMKM ini dari 2020. Dari 2020. Betul, dari awal-awal COVID ya? Iya betul. Dan terbentuknya pun memang karena COVID, alhamdulillahnya. Jadi yang tadinya bentuknya kelompok kecil untuk sharing, untuk berbagi, sebenarnya benar-benar hanya untuk wadah sih, untuk manfaat. Wadah komunikasi. Iya, wadah komunikasi gitu. UMKM. Wadah UMKM untuk saling sharing, memberikan informasi baik masalah kemasan atau perizinan, kemudian branding produk tadi, foto produk tadi ya kan, karena sebenarnya semakin kesini saya makin ngelihat produk-produknya Pasir itu luar biasa loh nih. Iya, keren, bagus-bagus. Kok dari segi kualitas pun juga kita tidak kalah. Tapi memang kita kurangnya kebanyakan di branding.
di branding produk ataupun packaging. Nah itu kita jauh ya, mungkin karena juga harus untuk packaging ini modalnya juga yang dibutuhkan agak besar dan memang harus butuh perhatian ekstra juga, nggak hanya dari komunitas tapi juga mungkin dari pemerintah kayak gitu sih. Mudah-mudahan kedepannya tapi baik. Nah dari teras ini kami juga banyak memberikan kontribusi ya untuk pemerintah termasuk khususnya untuk usaha yang tadinya juga pengangguran dan kami membuka peluang pekerjaan sebesar-besarnya tentunya kalau di sektor UMKM ini alhamdulillah karena kami konsisten dari 2020 sampai sekarang. Nah mungkin kalau warga Pasir sudah sering dengar kegiatan di hutan kota. Ya. Nah, saya juga sering tuh. Sering ya, sering jajan ya. Ya sering jajan. Nah di hutan kota itu jadi adalah tempat yang dari awal kami beranikan diri lah untuk buka lapak di hutan kota Mas Hamdi. Itu saya ingat banget waktu 2020, ini intermezzo aja ya Mas Hamdi. Ya, betul. Jadi 2020 itu alhamdulillah tidak ada satupun maksudnya alhamdulillah tidak ada satupun dari instansi atau pihak manapun yang memberanikan diri untuk membantu dari segi perizinan tempat dan segala macam. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang pada saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan. Jadi karena saya terkendala tadi betul, aturan COVID. Iya aturan COVID kan. Jadi mereka juga nggak berani karena beresiko kan, beresiko. Ya. Jadi kembali lagi harus kitanya yang ya sudahlah ya begitu. Nah jadi mereka hampir setiap kalau kita minta izin atau minta bikinkan legalitas, mereka selalu jawabannya, Mbak silahkan untuk tetap berkegiatan. Kami tidak melarang, tapi kami juga tidak mengizinkan. Nah, tuh itu yang kadang bingung tuh ya kan. Yang membingungkan tuh. Tapi kita mau nggak jalan, yang saya pikirkan adalah orang-orang di belakang saya yang butuh memang untuk mereka harus keluar untuk cari rezeki, untuk jualan dengan kita koordinir gitu kan. Akhirnya izin itu saya kesampingkan, tapi kami tetap koordinasi. Tetap koordinasi dan saya ingat banget 2020 itu yang berani pasang badan ibaratnya. Pasang badan untuk kami itu yang pertama itu ada almarhum Pak Fauzi. Almarhum Pak Fauzi Kepala Dinas Perkim. Nah jadi pada saat itu saya meminta izin kepada beliau, ternyata jawaban beliau sama seperti itu, tapi beliau pasang badan buat kita. Kalau ada apa-apa, kata beliau, kalau ada apa-apa saya siap memberikan statement gitu kan. Atau ini nomor saya, kasihkan aja kepada siapa misalnya yang lagi mempertanyakan perizinan apa segala macam gitu. Dan kemudian setelah itu berjalan, dari 2020 kemudian alhamdulillah saya dibantu lagi juga dengan teman dan sahabat yang luar biasa Mas Edwin Santoso. Nah itu beliau konsisten juga bantu teras mulai dari support semangat apa segala macam sampai kadang-kadang bisa sesekali mendadak saya bajak lah beliau ya kan. Pak minta ini dong tapi semata-mata buat teman-teman gitu. Nah alhamdulillah beliau responnya sangat baik, bagus banget dan fast respon yang pastinya nggak pakai babi bu ya. Karena beliau ngelihat kondisi teman-teman itu secara langsung Mas Hamdi. Jadi bukan yang kita akal-akalin lagi. Jadi maksudnya beliau memang datang, beliau menyaksikan oh begini kondisi pelaku usaha pada saat COVID. Ya betul. Nah alhamdulillah kami konsisten. Cuman kalau dulu Mas Hamdi kegiatan ngampar UKM itu dulu namanya di tahun pertama namanya ngampar UKM. Itu dulu saya bikinnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali tapi 2 minggu sekali tapi hari Sabtu dan Minggu. 2 minggu sekali hari Sabtu dan Minggu. Tempatnya dulu sudah di hutan kota. Sudah di hutan kota. Nah kemudian habis dari 1 tahun pertama itu
Karena kan maunya sih tadinya maunya tiap minggu. Tapi karena memang pandemik kami juga nggak terlalu berani sevulgar itu kan. Walaupun kami tetap bersurat, menginfokan ke dinas terkait, ke pihak keamanan kepolisian, kami tetap bersurat. Nah itu dari 2 minggu sekali, kemudian di tahun pertama udah selesai, lanjut di tahun kedua. Supaya ada perubahan dan sepertinya juga sudah mulai mereda kan COVID-nya pada saat itu. Jadi kami bikin seminggu sekali tapi hanya di hari Minggu aja. Hanya di hari Iya, Minggu. nggak ada lagi hari Sabtunya. Jadi cuman di hari Minggu aja kami bikin. Alhamdulillah kegiatannya dari yang mulai sepi, yang cuma 3 meja loh, Amdi cuma 3 meja. Awal mulanya cuma 3 meja. 3 meja dan hutan kota itu juga nggak seramai itu, orang-orang olahraga itu nggak ada. Justru mungkin benar-benar bisa dihitung pakai jari yang hadir waktu itu. Kemudian karena konsisten dari 3 meja, kemudian nanti ada lagi anggota yang mau ikut, nah, dia ikut nimbrung, lama-lama juga memberikan latihan apa segala macam, bagaimana di sosmed, mengiklankan apa segala macam. Akhirnya karena konsisten, jadilah sampai sekarang. Iya, jadi segmen market baru tiap minggu pasti putaran ekonomi di kota itu Masya Allah. Luar biasa ya. Biasa. Dan karena kita setiap minggu juga ada laporan omset kan dari anggota. Saya jangan salah pemirsa, nanti kita digaji ya. Makan gaji buta, digaji nanti. Enggak, teman-teman di situ semuanya gratis. Kita si tempat aja, kita yang mencarikan izin apa segala macam. Tapi teman-teman gratis, termasuk untuk masalah retribusi sampah itu kami tidak ada dipungut. Jadi memang supaya ada pendirian dan rasa tanggung jawab. Jadi konsepnya adalah datang bersih, pulang bersih. Seperti itu. Dan alhamdulillah udah konsisten 2 tahun dari 2020 sampai sekarang ya 2023, kemudian merambah ke CFD. Nah, ke Car Free Day. Jadi kalau untuk di teras sendiri itu kami mengadakan Car Free Day sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya? Iya betul, sudah 2 kali. Tempatnya juga di hutan kota? Tempatnya di hutan kota juga. Dan itu di bulan Oktober sama November 2022. Pada saat itu, cuman yang paling pecah banget itu yang di November, Ramdi. Di Car Free Day yang kedua. Karena kenapa saya bilang pecah, karena itu luar biasa solidnya teman-teman komunitas berkumpul. Saya banyak sekali dibantu sama teman-teman dari sektor lain ya, seperti Mas Rama, terus itu dari ini ya sound systemnya dia bantu apa segala macam, ada juga ada Mas Huda, banyak lah saya dibantu dan semuanya. Ada juga lagi yang tim penari, tim fashion show, pokoknya rame pecah banget. Dan memang niatannya kami buat CFD itu atau Car Free Day Teras itu semata-mata untuk menggebrak sih. Kami pengen ada gebrakan juga dari komunitas ya. Dari komunitas dan kami ingin kasih lihat bahwa ini loh komunitas yang ada di Pasir bikin Car Free Day. Alhamdulillah kemarin itu dananya 0 rupiah. Ya walaupun nggak 0 rupiah banget juga, pasti ada ya kan, secara pribadi juga kita pasti ada keluar. Cuman maksudnya nggak perlu dana anggaran yang betul. Iya kan biasanya kan agak ribet ya. Nah apalagi kalau misalnya kegiatan Car Free Day itu di-handle sama instansi atau pemerintah. Pasti jauh lebih bagus, jauh lebih pecah pastinya ya kan, daripada kegiatan CFD yang sudah dibuat sama teras gitu ya. Paling tidak kami jadi rule of model lah ya waktu di awal gitu. Dan mudah-mudahan sih Car Free Day yang kali ini lama, bisa awet, gak cuman ini ya panas-panas, panas-panas gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa awet, makin banyak pelaku usahanya dan saya kurang tahu juga nih. Permanen atau masih evaluasi terus? Sebelumnya sebelumnya kita posisinya di depan Perempuan Berjaya.
Sampai sekarang bergeser ke arah Pemda. Nah, mudah-mudahan sih nggak berubah-berubah lagi ya, karena takutnya nanti pelanggannya bingung dong ya kan, dia sudah mulai hafal nih, oh ini sih, ini di sini, di sini, di sini. Nah kalau berubah lagi nanti pusing lagi carinya. Yang pembeli pusing, betul. Yang Penjual juga pusing ya, semuanya pusing-pusing. Jadi luar biasa ya, awal mulanya dari cuma komunitas sharing, betul, jadi komunitas UMKM, Ngampar tadi ya. Betul. Kemudian merambah ke market yang lebih besar, betul, yaitu iya. Car Free Day yang tiap minggunya. Iya, jadi ya itu tadi Mas Hamdi, saya tadinya agak pesimis ya, maksudnya saya ini siapa sih gitu kan. Saya tuh cuman pengen berbagi, saya tuh cuman pengen bermanfaat aja gitu kan. Buat orang lain, buat orang banyak ya kan. Cuman kalau dari harta, dari materi, oh alhamdulillah saya belum dikasih kepercayaan buat itu kali ya kan. Tapi semangatnya maksud saya, saya pengen kayak ada apa ya, kayak ada kepuasan tersendiri ketika kita ngelihat teman kita Mas Hamdi dari yang nol, misalnya nol, kita dampingi, kita ajarkan, kita support lah full, kemudian kita menjadi saksi usahanya dia dari nol kemudian beranjak lebih baik dan itu lebih puas saya ngelihatnya karena kita ngajarnya dari nol. Ketimbang daripada materi ya. Betul, dan puas batin. Iya, puas batin. Tadinya sih saya pikirnya kalau mungkin saya ini keluarganya Mas Ut ya, maksud gaya. Jadi mungkin saya kasih keluarga tajir ya. Jadi mau ngasih pelaku usaha misalnya 1 juta per pelaku usaha. Perlu berapa anggaran yang harus saya keluarkan untuk dan bantu itu juga semua pelaku usaha. Kan? Pasti konsumtif buat betul. Pelaku usaha. Nah, akhirnya saya pikir apa ya, saya ngobrol sama suami, apa ya yang bisa saya kasih. Ya udah share pengalaman aja dulu karena kan beliau, suami saya juga tahu banget saya kerjanya kesana kemari ya kan dulu pengalaman. Gak bisa diam ya. Gak bisa diam ya kan, mulai dari di entertain, pokoknya kayaknya kerjaannya. Nah jadi ya udah di-sharingkan aja pengalaman itu katanya. Ya udah akhirnya saya sharing awalnya itu terkait masalah WA bisnis tadi itu. Nah ternyata alhamdulillah antusiasnya bagus dan sampai sekarang kita terus konsisten walaupun menurut kita tadinya kayaknya nggak penting banget ya, kayaknya orang tahu lah, bisa lah, pinter. Oh ternyata enggak, ternyata sangat bermanfaat gitu. Wah, luar biasa. Kita break sejenak. Nah tadi itu kan kegiatan Ngampar, mulai dari Ngampar sampai ke Car Free Day. Aku juga penasaran nih berapa nih jumlah anggota teras UMKM sekarang? Oke, kalau jumlah anggota teras UMKM ini sekarang kurang lebih 80 Mas Hamdi. Sudah 80 ya? Sudah 80. Jadi waktu itu sempat 100-an terus turun. Kok malah menurun? Turun separoh, iya keluaran. Udah pinter kan? Udah pinter jadi keluaran mandiri semua. Nah habis itu naik lagi nah sekarang 80. Itu dari sektor mana aja? Dari kuliner terutama masih tetap menjadi bintangnya ya kuliner, dan luar biasa juga perkembangan industri kuliner di Pasir ini cukup signifikan mulai dari yang pandemik awal itu sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah dari fashion, karena ini mungkin mau Ramadan ya, jadi banyak juga yang daftar dari sektor fashion. Gitu. Berarti kalau kuliner ada berapa persen kalau dipresentasikan? Kalau dipresentasikan dari 100% itu kuliner itu sekitar 60%. 60%. Sisanya sektor lain. Sektor lain ya, campur. Kerajinan? Kerajinan, nah ini juga yang jadi concern kita juga. Saya masih terus mencari pelaku kerajinan karena sebenarnya mungkin banyak ya, saya dengar itu banyak pelaku kerajinan ini, pelaku usaha kerajinan, tapi di dalam desa yang betul. Aksesnya agak susah. Kalau untuk di Grogotnya sendiri memang nggak banyak, dan cenderungnya kalaupun ada kerajinan lebih ke modern gitu. Ya. Dan sementara saya kepengennya lebih banyak yang etnik, lebih banyak yang unik yang krianya itu. Anda berminat mungkin mau daftar? Next lah. Next ya. Jadi kalau mau
Jadi teman-teman kalau mau jadi anggota teras nih, apa nih syarat-syaratnya? Apakah perlu daftar? Perlu Iya. bayar berapa iuran atau gimana? Kalau ingin jadi anggota teras itu Mas Hamdi sebenarnya kuncinya satu, dia mau silaturahmi ya, karena tahu sendiri ya di dalam grup atau organisasi komunitas segala macam namanya orang banyak, kepalanya beda-beda isinya, jadi ya memang kudu banyak sabar, nggak baperan pastinya ya, mau silaturahmi dan mau kerja tim lah. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita ada bikin event atau kegiatan itu mau kerja tim, jadi nggak masing-masing gitu, nggak ada kubu-kubu gitu. Tapi kalau untuk secara formalitas memang kami arahkan untuk mengisi Google Form dulu, Google Form, kemudian nanti ada beberapa persyaratan seperti foto 3x4 1 lembar, kemudian foto KTP. Dan ada uang kas juga. Ada uang kas, tapi uang kas ini insya Allah tidak memberatkan karena uang kas ini nominalnya 100.000 per tahun. Per tahun? Per tahun. Ya, berarti kurang lebih 10.000 aja nih per bulan. 10.000 masih ansu lagi ya. Kalau misalnya dihitung per bulan gitu. Seperti itu sih Mas Hamdi. Selebihnya semata-mata semuanya silaturahmi. Nggak ada yang ribet ya? Nggak ada. Nggak ada persyaratan yang ini itu? Nggak ada. Justru ada juga yang nanya mau gabung tapi takutnya karena mereka dari sektor kuliner ngerasa belum punya perizinan ini itu, jadi dia pikir kalau gabung ke teras harus lengkap dulu izinnya, padahal enggak. Justru kita akan dampingi yang tadinya tidak punya perizinan, nanti kita akan dampingi untuk mengurus perizinan. Oh, didampingi juga ya? Gitu. Termasuk pendampingan halal, kita juga akan dampingi karena sekarang di grup kita, di anggota kita di dalam teras itu sudah ada pendamping halal. Sertifikasi halal dan BPOM? Halal. Iya, BPOM. Termasuk BPOM ya? BPOM dan termasuk saya juga sudah sertifikasi untuk pendampingan UMKM, jadi kita ada sertifikatnya. Kemudian tim saya yang lain juga ada sertifikat sebagai pendamping halal. Jadi beliau untuk alurnya apa segala macam bisa mendampingi pelaku usaha. Sebenarnya nggak cuman yang ada di teras aja, di luar juga terbuka boleh untuk umum gitu. Boleh aja kalau misalnya tim saya ini mau diundang atau untuk pelaku UKM lain atau grup lain boleh aja, nggak ada boleh masalah. Aja ya, nggak ada masalah. Nah tadi kita cerita-cerita sebelumnya ini kan ada yang menarik nih tentang branding suatu produk. Betul. Nah, baiklah ini dengan teman-teman teras kan sudah sering nih mengadakan sharing atau dialog mengenai branding. Jadi bisa nggak dipaparkan atau dijelaskan buat teman-teman nanti yang nonton tips-tipsnya buat branding produk mereka biar layak dijual atau mungkin bisa meningkatkan penjualan produk mereka. Kasih tipsnya sedikit. Oke, saya nggak ini juga ya, maksudnya bukan yang ahli banget juga, tapi sudah terjun bisa langsung ya. Terjun langsung, jadi bisa banyak mendengar juga, banyak melihat juga teman-teman seperti apa praktek di lapangan. Jadi untuk branding itu yang pertama selain jelas kalau kuliner jelas di rasa ya, di kualitas produknya itu sendiri. Ada ciri khasnya. Kan ciri khasnya apa? Kita harus punya nilai keunikan apa dari produk kita. Itu satu. Kemudian untuk merek dagangnya, nah ini juga kalau bisa dibuatnya sesimpel mungkin, jadi nggak perlu yang kepanjangan gitu namanya mereknya ya kan, yang sampai susah diucapkan sama pelanggan ya kan. Beda aja misalnya kita kasih contoh aja lah ya, misalnya roti O ya kan, atau roti boy kan masih enak. Coba kalau namanya agak panjang, roti boy selalu dicayang apa gitu misalnya jadi ya kan. Ya, jadi iya, jadinya kan kepanjangan, Bo. Terus stikernya juga ribet jadinya ya kan. Tapi kalau simple, jelas juga dan kita konsisten pakai itu, mau walaupun kita ganti produknya misalnya atau kita ada bikin cabang produk lain nggak masalah, tapi tetap brandingnya satu. Yang penting nanti lama-lama orang kan akan tahu, oh ini mereknya si ini, walaupun ada produk turunannya lagi yang lainnya gitu. Konsistennya sih di situ. Kemudian kalau selebihnya memang sangat dibutuhkan sih untuk pendampingan branding itu. Jadi di tim itu juga ada, termasuk untuk yang mendampingi foto produk. Foto produk ini juga penting Mas Hamdi. Jadi
paling enggak itu menarik minat orang di awal pada saat melihat, ya kan. Nah setelah itu kami serahkan ke pelanggan. Ya kan, dia mau repeat order mau enggak, yang pasti kan pertimbangannya tadi ya, produk itu punya nilai keunikan, kemudian konsisten, terus untuk di mereknya harus jelas, ditambah lagi kalau memang diperlukan perizinan untuk seperti PIRT atau BPOM halal apa segala macam, itu pasti juga akan menambah kepercayaan dirinya yang punya produk nih. Jadi pelanggan juga lebih aman ya. Iya, betul, ngerasa aman nih, aman nih sudah terdaftar apa segala macam, seperti itu sih. Nah, teman-teman nih biasanya kan teman-teman UMKM itu kesulitannya adalah tadi tuh salah satunya di branding produk, menciptakan produk. Karena UMKM yang ada kan belum banyak nih karena masih mulai di Kabupaten Pasir. Mereka itu kebingungan biasanya desain produknya, kemudian tadi yang foto produknya. Nah kalau di teras UMKM sendiri ada nggak pendampingan itu, atau misalnya teman-teman yang dari luar pengen dibantu nih untuk brandingnya, desainnya gimana, kemasannya? Kita untuk di teras sendiri, untuk di teras itu kita ada pendampingan. Kita ada pendampingan. Kemudian ada pendampingan, terus ada jadi yang penting anggota ini komunikasi terus ya. Yang penting komunikasi ke kita, mereka butuhnya apa. Misalnya, Mbak, saya kurang ini nih, saya mau desainnya dirubah nih, misalnya untuk stiker apa segala macam, kita bantu. Terus untuk foto produk, termasuk untuk video singkat, kita juga bantu. Nah tapi nanti ketika dia sudah berjalan dan kita lihat kayaknya sudah mulai ada peningkatan nih, nah itu memang kita ada kenakan bayaran Mas Andi, tapi sangat worth it dan nggak mahal sama terjangkau sekali. Sangat terjangkau karena kita juga memikirkan itu kan untuk pelaku usaha. Apalagi ke pelaku usaha kecil kan. Betul, dan itu sering banget juga jadi momoknya pelaku usaha. Betul. Kadang mereka sadar mereka kurangnya ini, kurangnya itu, tapi mereka terbatas, lagi-lagi punya keterbatasan karena mungkin modalnya nggak terlalu banyak, minim, terus boro-boro mau untuk branding produk bayar misalnya ya kan, untuk kemasan segala macam. Dia untuk modal itu aja udah syukur produksi ya, udah syukur gitu bisa gitu sih Mas Andi. Nah, jadi tadi mengenai branding produk sudah, kemudian nah ini juga jadi pertanyaan saya, apakah teman-teman teras UMKM kan produknya sudah banyak nih, tadi sudah mencapai 80 anggota. Kira-kira produknya sudah ada yang sampai luar dari Kabupaten Pasir nggak? Nah, kalau untuk produk yang dari teras sendiri, jadi saya ini sebenarnya masih sampai saat ini masih terus woro-woro lah ya ke anggota untuk terus membuat produk-produk yang ada ciri khasnya. Dan terutama kalau bisa produknya produk kering atau bertahan lama karena bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Tapi kita masih kurang banget karena ini kayaknya selama ada kegiatan mingguan ini mereka jadinya fokus ke produk-produk yang singkat ya, maksudnya yang cepat jadi duit, ini cepat jadi cuan. Nah kalau itu kan harus nunggu dulu ya kan, kalau ada kunjungan atau apa baru orang kan beli oleh-oleh. Nah tapi itu tetap jadi konsen kita untuk ke depan harus lebih banyak, dan pastinya dari kemasan, dari packaging juga kita akan kalau bisa yang udah full branding semua lah biar bagus. Supaya bisa berdaya saing. Betul. Ya tentunya di luar. Dan kalau untuk produknya sendiri dari skincare itu juga sudah ada yang keluar negeri dari produknya teman-teman itu. Rutin ke Thailand justru, terus sama itu dari Kabupaten Pasir. Dari Kabupaten Pasir. Terus itu untuk kayak produk yang lainnya seperti sambal itu sudah ada yang ke Mekah, ada yang ke Turki, ada yang sudah ke Paris. Ke mancanegara ya. Jadi
kebetulan di sana itu kita ngandalinya teman aja nih, relasi kita relasi. sendiri ya kan, relasi kita sendiri yang kebetulan tinggal di sana dan mereka kepengen produk kita di sini, ya kita packingkan Mas Hamdi. Jadi dari situ kadang supaya nggak mubazir ongkirnya apa segala macam, kita selipkan juga produk-produk teman-teman yang lain yang siapa tahu di sana bisa dipromokan juga ya kan, dipromosikan sama teman rekan-rekan di sana. Jadi kalau berminat baru kami buka order gitu. Kebanyakan sih open PO kalau untuk yang di luar kota atau luar daerah. Tapi udah banyak. Kalau saya pribadi dulu masih saya aktif banget di brand saya itu sebelum yang terlalu sibuk kayak sekarang. Itu justru kita open resellernya itu memang untuk luar kota. Untuk luar kota. Jadi sampai yang ke Pulau Jawa itu sudah, ke Sumatera juga sudah waktu itu gitu. Jadi ternyata intinya sih yang penting konsisten. Produk dari Kabupaten Pasir sudah ya dan keluar ya. Dan satu lagi nih kita mau infokan bahwa di Grup Teras itu juga produknya teman-teman juga sudah ada yang di Indomaret beberapa, dan waktu sudah masuk Indomaret. Iya, sudah masuk Indomaret, dan waktu di awal itu yang sayur-sayur sayur organik gitu. Iya, sayur organik itu sudah masuk di Indomaret. Dan ini kita lagi lagi proses juga karena anggota kita sendiri justru agak susah untuk konsisten sama produknya ya. Karena ya itu tadi perputarannya kan lambat. Perputarannya lambat. Jadi mereka jadinya kayak kurang tertarik gitu untuk memproduksi itu secara banyak gitu. Padahal maksud saya yang penting kita mulai dulu. Nanti lama-lama kan orang akan tahu dan terbiasa. Ya, kalau konsisten tadi ya, betul. Jadi selama ini apa aja nih, mungkin tadi kita sudah cerita panjang lebar, apa nih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM, terutama mungkin dari teman-teman teras UMKM sendiri di bawah binaannya Mbak Eka? Kalau hambatan kita ini yang paling banyak, kalau saya bikin kuesioner buat anggota, urutan 1 pasti modal. Pasti modal. Sampai saya bilang kalau misalnya saya bikin kuesioner, nomor 1-nya jangan modal lagi, saya bilang. Karena kalaupun ada modal, kadang bikin kita nggak kreatif juga Mas Hamdi. Memang modal perlu gitu. Cuman maksudnya semata-mata bukan kalau nggak ada modal terus kita nggak bisa bergerak, terus kita nggak bisa berkarya kayak gitu. Jadi saya ngelihatnya malah lebih ke pendampingan deh Mas Hamdi dari pemerintah ya. Pendampingan ini belum secara merata menurut saya, dan hanya didapatkan oleh komunitas-komunitas tertentu mungkin atau orang-orang tertentu gitu. Jadi nggak merata, dan kita belum sepenuhnya melek digital menurut saya. Sekarang kan udah canggih udah canggih, kita bisa temukan semua informasi apa-apa di sosmed, saya di Instagram. Sekarang jualan aja lewat sosmed. Iya betul. Tinggal kita klik link aja, kita udah terdaftar untuk untuk pelatihan apa-apa ya gitu. Nah kita di Grogot ini, di Pasir ini belum seperti itu. Jadi sering banyak banget kita ketinggalan informasi dari instansi terkait. Misalnya ada pelatihan ini, ada pelatihan itu, kita nggak dengar, kita nggak tahu. Karena dari pihak mereka pun juga ngubunginnya ya orang-orang tertentu aja gitu. Udet, kan. Ya, jadinya sementara kan sekarang udah eranya sosmed apa enggak ada di sosmednya mereka, kita cek. Kalau di luar justru lebih mudah dapatnya. Nyari informasi seperti itu lebih mudah ketimbang di tempat kita sendiri. Kemudian selanjutnya menurut saya kita kurang banyak pelatihan. Kita kurang banyak mengadakan pelatihan di tempat kita sendiri. Yang banyak itu ceritanya kita pelatihan di luar gitu. Saya lebih suka kepengennya pelatihan itu kita bikin di sini gitu loh. Kita bikin di sini jadi lebih maksimal. Karena pesertanya jadi lebih banyak. Iya. Bisa diakses lebih banyak orang. Betul. Lebih baik kita mendatangkan narasumber dari luar. It's okay. Kita yang memang kompeten punya bidang di bidangnya kita datangkan. Ke Grogot. Dan itu diikuti oleh banyak pelaku usaha. Ketimbang kita yang harus keluar. Biayanya juga biaya jalan-jalannya kayaknya yang lebih banyak gitu, jajannya apa segala macam gitu sih Mas Hamdi. Jadi harapannya mungkinnya lebih banyak pendampingan nih dari pemerintah harusnya. Kemudian nanti setelah didampingi, setelah
Nah, jangan lupa tetap harus ada koordinasi maksud saya dengan instansi terkait juga. Ya, tadi jadi dari harusnya banyak pendampingan ya dari pelatihan-pelatihan. Betul. Kalau selama ini perkembangannya nih, mulai dari awal, kan ini mulai rame nih UMKM saya lihat. Mulai ramai. Apalagi dengan adanya Car Free Day ini ada Memancing ya, iya, jadinya memancing. Mulai banyak pelaku usaha baru yang bermunculan, mulai dari kuliner tentunya tadinya. Tapi kebanyakan yang muncul ini kayak sektornya pasar malam gitu Mas Hamdi. Jadi lebih gimana tuh? untuk bukan mereka yang cenderung membuat produk sendiri, maksudnya produk ciptaan mereka sendiri. Jadi kebanyakan kan misalnya kayak sosis-sosis bakar yang kayak gitu-gitu kan. Oh, produk instan ya? Produk instan, bukan yang mereka bikin apa terus dikemas dengan brandingnya dia, mereknya dia. Nah, sementara kalau untuk sektor UMKM ini kita fokusnya kan ke yang produk-produk seperti itu sebenarnya. Olahan. Tapi untuk saat ini ya nggak masalah lah ya, paling enggak ini memancing semangatnya teman-teman dulu untuk ikutan apa sih ini di kegiatan CFD ya kan. Nah, ini sudah mulai ramai banget karena ini pun dari 3 komunitas aja, satu komunitas itu ada 40 tenda, tapi di satu tenda itu bisa lebih dari satu pelaku usaha. Jadi dari satu komunitas bisa 40 tenda ya? Betul. Jadi ini ada 3 tenda? Ada 3 komunitas berarti 120 berarti. 120 ya yang hari ini hadir di Car Free Day kita 120 tenda dan pelaku usahanya berarti lebih dari 120. Betul. Wah, luar biasa berarti ya perkembangan Alhamdulillah. dari pelaku UMKM di Kabupaten Iya, Pasir. betul. Ada perkembangan signifikan. Nah, ini terakhir nih, gimana harapan tadi sudah nih, keluh kesahnya aja disampaikan mungkin, dan harapan nanti ke depannya buat teman-teman kita UMKM, terutama dari Tera sendiri, dari Mbak Eka sendiri, gimana nanti ke depannya, dan next apalagi rencana ke depan yang mau dilaksanakan. Iya, untuk kita sih harapannya lebih banyak bersinergi dengan pemerintahan, tidak hanya di kata-kata asik, tapi juga betul-betul secara tindakannya juga, actionnya juga kita tunggu gitu kan. Nggak perlulah cari-cari muka macam apa ya kan, cukup cari cuan aja ya, nggak usah terlalu banyak cari mukanya. Kemudian juga harapannya pelaku usaha ini benar-benar bisa terakomodir. Amin. Terus untuk CFD sendiri mudah-mudahan tempatnya benar-benar bisa pasti lah, udah pasti gitu. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang pagi kita ya di Car Free Day hari tadi ini. Ininya LDR. LDR ya. Lihat, dengar dan rasakan. Lihat, dengar dan rasakan. Luar biasa. Macam curhat ya. gitu ya. Curhat ya. Curhat dong gitu berarti ya. Jadi di podcast kita pagi ini karena waktu kita terbatas nih, mungkin matahari juga semakin panas nih, kita udah. Ini juga kegiatan sudah mulai mau prepare clear out ya, Iya, sudah ya. Kita udah berapa kali geser nih tadi. Jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Mbak Eka Dian Mayasari, yaitu penggiat UMKM. Mudah-mudahan di podcast LDR Simpul kita pada pagi ini teman-teman penonton bisa dapatkan manfaat nanti. Amin. Next nanti kita bakal ketemu lagi di Simpul LDR Podcast di tema-tema yang seru berikutnya. Sekian dulu pagi ini. Terima kasih Mbak Eka sudah hadir. Sama-sama, bagikan Mas pengalaman Andi. dan memberikan Iya. inspirasi ya. Nanti lagi kita curhatnya ya. Boleh, nanti kita kasih episode 1, episode 2. Iya. Untuk yang pengen usul tema mungkin boleh di bawah. Yang mau endorse juga nanti next boleh, bisa ya. Boleh. Oke, terima kasih di Simpul LDR Podcast kita pagi ini. Saya pamit undur diri bersama saya host Hamdi Widadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.